Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah amalan yang mungkin sering luput dari perhatian kita. Ia adalah amaliyah ibadah sholat sunnah tasbih, sebuah anugerah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad, yang syarat penuh dengan limpahan keutamaan dan ampunan. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam salah satu kitabnya menyebutkan bahwa Allah Ta'ala memuliakan umat Nabi Muhammad dengan memberikan keistimewaan berupa sholat tasbih ini. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita sebagai umatnya tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk meraih kemuliaan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib, "Wahai Abbas, pamanku, maukah engkau aku ajarkan 10 perkara? Jika engkau melakukannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, dari yang dahulu hingga yang kini, dari yang tersembunyi hingga yang terang-terangan, yang kecil hingga yang besar, yang disengaja maupun yang tidak." Kemudian Rasulullah mengajarkan tata cara sholat tasbih 4 rakaat. Dalam setiap rakaatnya engkau membaca Al-Fatihah dan surat lainnya. Ketika engkau telah selesai membaca di rakaat pertama dan engkau masih dalam keadaan berdiri, maka engkau ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Kemudian engkau ruku. Ucapkan kalimat itu 10 kali saat kau ruku. Kemudian engkau angkat kepalamu dari ruku. Engkau baca kalimat itu 10 kali. Kemudian engkau turun bersujud. Kau baca kalimat itu 10 kali dalam bersujud. Kemudian engkau angkat kepalamu dari bersujud. Engkau baca kalimat itu 10 kali. Kemudian engkau bersujud yang kedua. Engkau baca kalimat itu 10 kali. Kemudian engkau angkat kepala. Engkau baca kalimat itu 10 kali. Itu semua ada 75 dalam setiap rakaat. Engkau lakukan itu dalam 4 rakaat. Dan beliau pun bersabda, jika engkau mampu mengerjakannya setiap hari, maka lakukanlah. Jika tidak, maka sekali dalam seminggu. Jika belum mampu, sekali dalam sebulan. Kalau belum bisa juga, maka lakukanlah setahun sekali. Dan jika itu pun berat, maka cukup sekali seumur hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari hadis ini sudah jelas betapa luas kasih sayang Allah kepada hambanya. Bahkan ibadah yang berat pun diberikan keringanan demi keringanan, agar tidak seorang pun terhalang dari pintu keutamaannya. Lantas, apa saja keutamaan dari melaksanakan sholat tasbih ini? Pertama, pelebur dosa-dosa. Manfaat pertama dari melakukan sholat tasbih adalah sebagai pelebur dosa-dosa, baik yang kecil maupun besar, yang disengaja maupun tidak, yang tampak maupun tersembunyi. Bahkan, sesuai hadis Abu Dawud yang telah kita dengar, sholat tasbih ini mampu mengampuni 10 macam dosa lainnya. Dosa awal dan akhir, dosa lama dan baru, dosa tak disengaja dan disengaja, dosa kecil dan besar, bahkan dosa yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Betapa agungnya karunia Allah ini, sebuah pengampunan yang sungguh luar biasa dari Sang Pencipta untuk hamba yang melakukannya. Bukankah kita semua merindukan bersihnya jiwa dan kesucian dari berbagai limbah dosa? Kedua, pelindung dari penyakit berat dan kesedihan. Dalam hadis lain, sholat tasbih juga bisa dijadikan wasilah penangkal dari berbagai penyakit dan kesedihan. Ada kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Ahmad. Suatu hari, seorang sahabat bernama Kabisyah datang menghadap Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadaku. Karena sungguh umurku sudah tua, dan aku merasa lemah untuk melakukan banyak hal." Lalu Rasulullah bersabda, "Jika engkau membacanya, maka engkau akan terhindar dari kesedihan, penyakit kusta, penyakit biasa, belang, dan kelumpuhan akibat pendarahan otak." Bukankah ini sebuah kabar gembira, anugerah luar biasa bagi kita yang mendambakan kesehatan tubuh dan ketenangan hati? Tergantung kita mau atau tidaknya untuk melakukannya. Ketiga, memberatkan timbangan amal di akhirat. Saudaraku, kelak di hari kiamat, setiap amal perbuatan kita akan ditimbang. Salat sunnah tasbih ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Ia akan menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat.
Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimat yang keduanya ringan diucapkan di lisan, namun sangat memberatkan timbangan amal kebaikan, dan keduanya sangat dicintai oleh Ar-Rahman Allah, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Mari kita membiasakan diri untuk mengamalkannya, agar menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Keempat, menambah amal kebaikan. Dengan bertasbih, kita menambah catatan kebaikan di buku amal kita. Kalimat tasbih adalah salah satu amaliyah yang sederhana, namun memiliki nilai besar di sisi Allah. Sebagai seorang muslim, kita meyakini adanya hari pembalasan. Keyakinan ini seharusnya memompa dan memicu semangat kita untuk senantiasa meningkatkan amal kebaikan selama hidup di dunia. Salah satu amalan sederhana yang bisa menjadi penambah bekal adalah dengan membaca kalimat tasbih. Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimat yang keduanya ringan diucapkan di lisan, namun memberatkan timbangan amal. Dan keduanya disukai oleh Allah, yaitu Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Mari kita jadikan tasbih ini sebagai bagian amaliyah kita yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kelima, kalimat yang dicintai oleh Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara banyak kalimat yang bisa kita ucapkan, kalimat tasbih adalah salah satu kalimat yang paling Allah cintai. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai kalimat tasbih. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai umat Islam untuk senantiasa bertasbih dan mengamalkan ibadah sholat sunnah tasbih ini. Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah ucapan yang paling unggul? Beliau menjawab, yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para malaikatnya dan hamba-hambanya adalah ucapan Subhanallah wa bihamdihi. Saudaraku yang dirahmati Allah, mumpung kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, mari kita laksanakan ibadah sholat sunnah tasbih ini. Dan jika hari ini kita belum bisa mengamalkannya setiap hari, maka seminggu sekali. Jika belum mampu, cukup sebulan sekali. Tapi jangan sampai seumur hidup pun terlewat tanpa sholat tasbih, walau hanya sekali. Ya Allah, berikan kekuatan dan bimbing kami untuk mencintai ibadah ini. Bimbing kami untuk bisa melakukannya dengan istiqomah, dengan hati yang bersih. Dan karuniakan kepada kami ampunan sebelum maut menjemput kami. Anugerahkan kepada kami keturunan yang soleh dan solihah. Dan anugerahkan pula kepada kami husnul khotimah. Amin.